Shalom saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Salam sehat buat kita semua dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Pagi ini kita bersyukur kembali kita boleh merenungkan firman Tuhan. Ada hal-hal yang mungkin kita sedang pikirkan tentang firman Tuhan, Alkitab yang kita miliki, yang bisa kita baca setiap saat, dan juga yang menjadi pedoman bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita boleh bersama-sama merenungkan bagaimana kita merespon dan memikirkan tentang firman Tuhan. 1 Tesalonika 2 ayat 13, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah. Jadi ketika Paulus menuliskan kepada jemaat Tesalonika tentang bagaimana mereka menerima firman Allah, mereka menerimanya bukan sekedar sebagai perkataan manusia, walaupun memang itu kata-kata manusia, tapi itu adalah firman Allah. Nah, saudara yang kekasih, kita akan melihat beberapa hal yang bisa kita pelajari. Pertama, kita lihat bahwa firman Tuhan itu mengubah hidup kita. Ya, firman Tuhan itu berkuasa mengubah hidup kita. Dalam Lukas pasal 8 ayat 11, Yesus berkata, benih itu adalah firman Allah. Ya, kita mungkin tidak memahami kekuatan di dalam benih. Namun kita tahu bahwa ketika kita menabur di tanah yang baik, ia akan hidup. Dan benih itu tidak hanya tergeletak diam, namun benih itu menghasilkan buah. Ya, kita diingatkan menanam benih, apakah benih itu jenis buah-buahan dan sebagainya. Biji itu kemudian menghasilkan bertumbuh dengan kekuatan yang dari dalam. Kemudian yang kedua, itulah gambaran tentang firman Tuhan. Firman Tuhan juga, Alkitab itu adalah firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya, ya. Jadi dia bekerja di dalam diri kita yang percaya. Kalau kita percaya, itu adalah firman Allah. Yang kedua, bahwa firman Tuhan itu berhasil. Jadi apa yang dikerjakan oleh firman Tuhan pasti berhasil. Demikian firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tapi dia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Ku suruh kepadanya. Yesaya 55 ayat 11. Ya, kuasa dari firman Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Itu sebabnya yang perlu diyakini oleh para pengkhotbah, pembicara firman Tuhan, bahwa firman itu tidak sia-sia. Jadi sungguh-sungguhlah memberitakan firman Tuhan. Perhatikan kata keluar dari setiap firman yang Tuhan ucapkan memiliki misi dan dijamin selesai sesuai dengan kehendaknya, strateginya dan waktunya. Kemudian firman Tuhan itu juga menciptakan, yang ketiga. Oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. 2 Petrus pasal 3 ayat 5. Jadi firman Tuhan itu cukup kuat untuk menciptakan semua yang ada. Sejak semula Allah tidak bekerja keras untuk berkeringat. Dia hanya berbicara, dia berfirman, dan semuanya terlaksana. Jadi ucapkanlah firman Tuhan itu dengan benar, dengan baik, dengan tepat, ya. Keempat, firman Tuhan itu berkuasa. Di dalam Lukas 4 ayat 32, mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa, dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar. Ya.
Demikian kita bisa merenungkan tentang kekuatan dari firman Tuhan. Kekuatan kegelapan di sekitar kita. Hari ini kita harus tahu dan tunduk pada firman Tuhan yang menjadi sandaran hidup kita, dan bersandarlah pada firman Tuhan. Saudara, inilah yang bisa kita kembali lagi menghayati bagi hidup kita. Seberapa banyak kita sudah membaca firman Tuhan setiap pagi, dan kita mengasingkan waktu secara khusus. Mungkin kita saat ini belum mengalami kuasanya karena kita belum sungguh-sungguh membaca firman Tuhan. Ya, Mazmur 1 mengingatkan bahwa kebahagiaan kita adalah kalau kita suka merenungkan dan melakukan firman Tuhan itu, merenungkannya siang dan malam. Jadi ada kesukaan yang luar biasa, yang lebih daripada kesukaan untuk hal-hal yang sifatnya lahiriah. Nah, saudara yang kekasih, pagi ini biarlah kita sama-sama memiliki satu semangat untuk membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Karena jelas firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Selamat beraktivitas, dan lakukanlah semuanya dengan selalu bersandar pada kekuatan dari firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.